Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke materi selanjutnya yaitu komposisi fungsi. Nah, saya akan mendefinisikan dulu definisi komposisi fungsi. Misalkan diketahui fungsi fx dan gx dengan f di sini dari b ke c dan g-nya, fungsi g-nya dari a ke b. Dari dua fungsi ini dapat disusun sebagai sebuah fungsi baru dengan menggunakan operasi komposisi yaitu seperti ini nih. Nah, ini dibaca komposisi atau bundaran. Biasanya saya menyebutnya bundaran. Fungsi baru yang dibentuk adalah Hx sama dengan F bundaran Gx sama dengan F Gx. Bundarannya hilang. Dengan fungsi H dari A ke C, fungsinya adalah F bundaran Gx akan diterus F Gx. Jadi bundarannya hilang. Disebut fungsi komposisi dari F dan G. Oke. Untuk ini sifat-sifatnya nanti kalian bisa baca sendiri. Nanti yang akan saya terangkan lebih dalam adalah bagaimana cara menghitung komposisi fungsi. Kemudian di sini ada komposisi yang pertama kita bahas adalah komposisi dua fungsi. Ya, berarti F bundaran G atau G bundaran F atau F bundaran H dan seterusnya. Ya, yang dimaksud komposisi dua fungsi itu yang seperti ini. F bundaran G atau G bundaran F yang melibatkan hanya dua fungsi saja. Nah, yang untuk contoh konsep ini nanti juga kalian bisa baca, dipahami sendiri nih, bisa. Kemudian, yang terpenting nanti saya akan masuk ke bagaimana cara mengerjakan atau menghitung komposisi dua fungsi. Nah, ini kita mulai dari contoh nomor 3. Diketahui fungsi F dari R ke R dan G dari R ke R dengan ketentuan Fx-nya sama dengan 3x min 1 dan Gx sama dengan 2x kuadrat plus 2. Tentukan F bundaran Gx, nah ini G bundaran Fx, kemudian F bundaran Fx, dan F bundaran G2. Nah, ini berbeda tipe semuanya. Mari kita kerjakan, saya terangkan satu-satu, kalian bisa pahami. Yang pertama, yang A adalah F bundaran Gx, maka akan menjadi seperti tadi yang sudah diterangkan di definisi, dari F bundaran Gx dia akan menjadi F-nya dulu yang ditulis, bundarannya akan hilang, jadi kita menulisnya Gx. Jadi F dalam kurung lagi, Gx, jadi bundarannya tulisannya hilang. Begitu juga untuk yang G bundaran Fx, maka akan menjadi G Fx. Jadi bundarannya hilang. Begitu juga untuk F bundaran Fx, maka menjadi F Fx. Jadi ini dikurungi. Begitu juga untuk F bundaran G2, nanti akan jadi F G2. Nah, ini F G2. Begitu seterusnya. Nah, bagaimana cara kita menyelesaikan seperti ini? F bundaran Gx akan menjadi Fgx. Maka yang akan kalian kerjakan atau kalian substitusikan atau kalian masukkan adalah yang belakang sendiri dulu. Kita fokus ke Gx-nya. Nah, karena di sini adalah fungsi Gx-nya adalah 2x kuadrat plus 2, maka kita kerjakan ganti Gx-nya dengan ini. Jadi F tetap ditulis, Gx-nya ganti dengan fungsi Gx 2x kuadrat plus 2. Oke. Sudah didapat ini F 2x kuadrat plus 2, maka kita lanjutkan kerjakan F-nya. F-nya berarti mana? Kita fokus ke fungsi Fx-nya. Apa fungsinya? 3x min 1. Nah, karena di sini ada x, maka di sini F 2x kuadrat plus 2, yang harusnya kan di sini nanti Fx, maka x-nya yang di sini kalian ganti dengan 2x kuadrat plus 2. Oke. Ingat fokusnya kita ke fungsi F. Fungsi F-nya itu adalah 3x min 1. Maka x-nya kita ganti dengan yang ada di dalam kurung sini. Menjadi 3, di sini ada x, ganti. Setiap ada x langsung diganti 2x kuadrat plus 2. Nah, ini min 1-nya tetap ditulis. Nah, kalian tinggal hitung. Ini kalikan 6x kuadrat kalikan plus 6 kurangi 1 plus 5. Dari contoh 1 itu bisa dipahami. Nah, kita masuk ke contoh 2. Prinsipnya sama. Tadi kan didapat G bundaran Fx sama dengan G Fx. Kita berarti fokusnya ke yang belakang dulu, Fx. Fx fungsinya apa? Oh, 3x min 1. Tulis di sini berarti G diganti Fx-nya, 3x min 1. Kemudian kita lanjut kerjakan yang fungsi G-nya. Mana fungsi G-nya ini?
Fungsi G-nya Gx sama dengan 2x kuadrat plus 2. Maka ketika berjumpa dengan X, di sini ketemu dengan X, maka ganti dengan yang di dalam kurung ini, 3x min 1. Maka menjadi 2. Nah ini ada X, maka dikurungi ya, karena ini kuadrat. Nah X-nya ganti 3x min 1, ini kuadrat, ini ikut kuadrat, ditambahkan 2. Nah ini dijabarkan dulu yang kuadrat, menjadi 9x kuadrat min 2 kali 3 kali 1 jadi min 6x kali min 1 kuadrat plus 1 plus 2. Nah ini tinggal kalikan dulu, nggak boleh ditambah ya, ini harus dikalikan dulu dalam kurung. Jadi 18x kuadrat min 12x plus 4, karena 2 plus 2 menjadi 4 gitu. Nah sampai ini lebih paham ya. Nah akan lebih paham lagi yang C, ini sama prinsipnya. F bundaran F X sama dengan Fx. Nah, yang di dalam kurung sini dulu yang kalian kerjakan. Fungsi Fx, ini fungsi Fx 3x min 1. Masukkan di sini 3x min 1. Kembalikan lagi ke yang pertama. Oh, ternyata masih fungsi F lagi. Lihat yang fungsi F-nya. Berarti 3x min 1, di sini ada x. Masukkan lagi yang di dalam kurung ini. Berarti 3 kali x, x-nya ganti ini. 3x min 1 dikurangi 1. Nah, jadi 9x min 3 kurangi 1 min 4. Nah, begitu. Untuk yang D, berarti F bundaran Gx sama dengan 6x kuadrat plus 5. Ya, di sini tadi, nah ini menjadi, tadi kan sudah ketemu ya bahwa F bundaran G ini kan sama dengan 6x kuadrat plus 5. Jadi langsung masukkan saja. Karena ini x-nya 2, ganti 2 saja x-nya langsung. Nah, kalau ini belum dijawab atau belum diselesaikan, maka kalian bisa pakai cara yang ini. Caranya gimana ya? Berarti F, G, 2. Kalau tadi kan ininya X ikut X, karena ini 2 ya ikut 2. Selesaikan berarti yang G-nya dulu. Mana persamaan G-nya? Ini. 2x kuadrat plus 2. Nah, ketika ada X di sini, ganti dengan angka 2. Maka menjadi 2 kali 2 kuadrat ditambah 2. 4 kali 2, 8, tambah 2, 10. Menjadi F10. Di sini ada F, maka kita kembalikan lagi ke fungsi F. F-nya 3x min 1, maka X-nya ganti 10. Berarti 3 kali 10 dikurangi 1. 3 kali 10 kurangi 1. 3 kali 10, 30 kurangi 1, 29. Oke, itu 4 contoh soal yang saya kira sudah mewakili. Insya Allah kalian sudah paham, bisa memahami komposisi dari dua fungsi ini. Oke, nah kalau sudah paham, kita masuk ke gimana caranya kalau kita mengerjakan komposisi 3 fungsi. Kalau tadi kan 2 fungsi, F bundaran G atau F bundaran H dan seterusnya gitu ya. Nah sekarang 3 fungsi, berarti F bundaran G bundaran H X seperti ini. Ini 3 nih fungsi, ada F, ada G, ada H. Bagaimana cara menyelesaikannya? Jika diketahui Fx-nya 3x min 1, Gx-nya x kuadrat min 3, Hx-nya 2x plus 5. Nah yang ditanya pertama, F bundaran G bundaran H bundaran Hx gitu ya. Di sini menyelesaikannya ada 3 cara, tapi yang saya akan bahas hanya 1 cara saja biar kalian bisa fokus, karena kalau ketiganya kita bahas kalian nanti akan tidak fokus. Jadi saya fokuskan 1 cara agar kalian lebih bisa memahami soalnya. Oke. Di sini saya pakai cara ketiga ya, nanti kalian bisa baca-baca sendiri untuk cara ke-1 dan kedua. Nanti kalian efektifnya mau pakai cara yang mana. Nah, untuk F bundaran G bundaran Hx gitu ya, tadi yang soalnya, maka akan menjadi bundarannya hilang semua. Maka cara menulisnya seperti ini. F dalam kurung G dalam kurung lagi, karena ada 3 komposisi. Hx, kalau tadi kan ada 2. Fgx gitu saja, tapi karena ini ada 3 jadi F G H X. Nah, cara menulisnya gitu. Nah, kalau nanti soalnya bukan seperti ini, misal contoh soalnya itu adalah G bundaran F bundaran H, ya berarti G dulu. G, H, nah gitu ya. G, F, H, seperti itu. Jadi tergantung soalnya kalau ini. Kalau ini kan soalnya, tadi bunyinya adalah F bundaran G bundaran H, maka menjadi F, G, H, X, seperti itu. Nah, ini maka kita mengerjakannya yang mana? Yang terakhir dulu, Hx. Berarti kita fungsi ke fungsi Hx-nya. Ingat-ingat fungsi Hx-nya tadi ini ya. 2 akar 2x plus 5. Maka kita tulis 2x plus 5. Nah, ini sudah selesai. Nah, maka lanjutkan ke G. Jadi kita ngerjain dari yang terakhir ke depan.
Kita fokus ke yang G. Nah, yang G itu tadi fungsinya adalah X kuadrat min 3. Maka X-nya nanti kita ganti dengan ini. Yang tadi di dalam kurung kan ini. Maka fungsinya tadi GX, X kuadrat min 3. Maka X-nya kita ganti. Ini kuadrat ya, ingat-ingat ya. Maka kita ganti X-nya jadi ini yang di dalam kurung. Nah, ini kita ganti 2X plus 5. Tadi kan kuadrat min 3. Menjadi kuadrat kalau di akar, kalau dikuadratkan kan hilang ya. Menjadi 2X plus 5 dikurangi 3. Kan 2. Nah, sekarang masih ada lagi. Kok masih ada F? Maka kita fokus lagi ke yang F-nya, kita inikan lagi yang F-nya, bahwa tadi adalah 3X plus 1 F-nya, maka 3X plus 1 ini X-nya kita ganti tadi hasilnya. Nah, X-nya kita ganti ini, berarti 3X plus 1 tadi, 3X-nya ganti ini, 2X plus 2 plus 1, berarti 6X plus 6 plus 1 sama dengan 6X plus 7. Jadi F tadi ya, F bundaran G bundaran H, X ketemunya adalah 6X plus 7. Begitu juga kalau kalian pakai cara 1 dan cara 2. Hasil perolehannya semuanya akan sama, tapi dengan berbagai cara. Nanti kalian bisa pahami lagi untuk cara nomor 1 dan cara nomor 2. Oke. Sekarang pertanyaan yang B adalah G bundaran F bundaran H 2. Nah, berarti nanti kan urutannya G, F, H, 2. Ingat bukan X. Nanti kita X-nya kita ganti dengan angka 2. Kalau angka-angka seperti ini malah lebih enak untuk cara menghitungnya karena sudah dalam bentuk angka. Jadi kita tinggal menghitung saja. Jadi kita ke sini. Nah, G, F, H, 2. Berarti kan kita fokus ke H-nya. Fungsi H-nya tadi adalah ini, fungsi H-nya 2X plus 5. Maka X-nya kita ganti 2. Jadi 2 kali 2, 4 tambah 5, 9. Berarti akar 9 berapa? 3. Nah, ini nanti tadi sudah diganti ya. 2 kali 2 tambah 5 sama dengan berarti F3 ya, karena akar 9 sama dengan 3. Nah, kita lanjutkan yang tadi hanya sudah ke F. Fungsi F-nya nanti X-nya kita ganti angka 3. Fungsi F-nya tadi apa? Ini 3X plus 1, X-nya tadi kita ganti dengan 3, berarti 3 kali 3, 9 tambah 1, 10, berarti ketemunya adalah 10, maka ini, nah ini 3 kali 3 plus 1, berarti tinggal G, 10, kok masih ada G, berarti kita masuk ke fungsi G, nanti X-nya kita ganti angka 10, fungsi G-nya tadi apa? Fungsi G-nya adalah X kuadrat min 3. X kuadratnya berarti kita ganti tadi 10 kuadrat kurangi 3. Berarti 100 kurangi 3 ketemunya. Nah ini 97. Nah begitu juga untuk yang C. F bundaran H bundaran G min 3. Berarti F, H, G min 3. F, H, G min 3. G-nya nanti X-nya kita ganti dengan min 3. Maka ketemunya G. Fungsi G kita ganti min 3. Min 3 kuadrat min 3. Berarti 9 kurangi 3 sama dengan 6. Nah, H6. H6 berarti kita masuk ke fungsi H. Kita ganti X-nya dengan angka 6. H, fungsi H. X-nya kita ganti angka 6. 2 kali 6, 12 tambah 5. Berarti akar 17. Nah, akar 17 F ke fungsi F, maka F-nya, X-nya kita ganti akar 17. F-nya tadi fungsinya 3X plus 1, X-nya ganti akar 17. Berarti 3 kali akar 17 ditambah 1. Selesai karena ini tidak bisa dijumlahkan. Nah, itu kita belajar hari ini tentang fungsi komposisi, fungsi 2 komposisi sama yang 3 komposisi. Silahkan kalian lanjutkan ke kuisnya. Selamat mengerjakan, silahkan dipahami, kemudian catat materi ini ke buku catatan kalian agar lebih mudah lagi untuk dipelajari dan dipahami. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.